Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Para jamaah sekalian, rahimakumullah, Bapak, Ibu-ibu serta anak-anak sekalian, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini ya. Kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sempat chat dengan Pak Imam ya, ketika beliau mengingatkan, "Ustaz, besok jadwal kajian di Masjid Al-Hidayah." Saya cek kalender tanggal 31. Ya. Ini emang sering memunculkan khilafiyah ya, di kalangan pengurus masjid dan ustadz ya. Ini pekan 5 atau pekan pertama ya. Ya. Jadi kalau hitungan Desembernya ini pekan kelima ya. Tanggal 31 Desember ya. Tapi qadarullah juga, mengapa saya iyakan? Pertama, jadwal saya kosong. Ya, jadi nggak ada undangan dari Pak Jokowi, nggak ada ya. Yang kedua, ya, pekan depan, ya, andai pun sesuai jadwal pekan depan, pekan pertama, saya berhalangan. Ya, karena per tanggal 7 sampai tanggal 18 Januari terjadwal membersamai jamaah umroh. Ya, plus Turki lagi ya. Jadi tanggal 7 itu berangkat ke Istanbul, Turki. Tanggal 10-an ya baru ke Madinah ya, 3 hari, lalu kemudian Mekah, balik ke Indonesia sekitar tanggal 18. Jadi pas lah saya bilang ya, kosong waktunya, dan jadilah ya saya hadir di tempat ini di penghujung tahun 2023. 22. Di awal tahun ya, nanti malam besok kita sudah berada di tahun baru 2023 insyaallah ya. Walaupun dalam tradisi Islam ya tidak ada ya peringatan-peringatan tertentu ya, apalagi kalau ada yang mengatakan ada hadis ya, doa dari Rasulullah tentang menghadapi ya, atau menutup tahun. Ya sulit diterima riwayatnya. Ya, pertama, di masa Rasulullah belum ada penanggalan. Penanggalan udah ada. Tapi penahunan, ya, catatan tahun secara formal itu kan, itu pun Hijriyah di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, di masa Rasulullah belum ada tuh Muharram bulan pertama, itu nggak ada. Orang yang mengusulkan Muharram sebagai bulan pertama dalam penanggalan Hijriyah itu kan Utsman bin Affan. Itu di masa Umar bin Khattab setelah Nabi meninggal. Jadi di masa Rasulullah itu ya belum ada. Ya, kapan tahun satunya, keduanya, ketiga, ya, itu sejarawan kemudian yang kemudian mencatat ya, penanggalan di masa Rasulullah nggak ada tahun baru, nggak ada ya. Tapi kalau bulan baru ada ya. Sebab kalau tidak ada penanggalan, bagaimana mereka puasa Ramadan? Ada ya. Jadi taunya Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, terus saja muter begitu, gitu kan? Jadi belum ada kata Rasul ini tahun pertama, kedua, ketiga, nggak ada. Ya. Catatan penahunan itu ya secara resmi baru di masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana atas dimulai dari kegelisahan Abu Musa al-Asy'ari, ya, dipimpin rapatnya oleh Umar bin Khattab, diusulkan bulannya oleh Utsman bin Affan, bulan Muharram, diusulkan tahunnya oleh Ali bin Abi Thalib, Hijriyah, maka jadilah penanggalan Hijriyah hari. Nah, jadi lengkap tuh sejarah penanggalan Hijriyah kita ya. Yang ngusulin pertama kali ya, supaya ada penahunannya Abu Musa al-Asy'ari. Yang ngusulin bulan pertamanya Muharram itu Utsman bin Affan. Yang ngusulin tahun pertamanya momentum hijrah itu adalah Ali bin Abi Thalib.
yang mimpin rapatnya Umar bin Khattab. Ya, begitu indah gitu kan persahabatan dan muamalah para sahabat pada waktu itu dalam memutuskan perkara. Gitu ya. Nah, itu penanggalan Hijriah. Ya, adapun penanggalan Masehi ya tidak ada dalam Islam. Ya, penanggalan Masehi namanya juga Masehi. Masehi. Ya, ini kan diambil dari penanggalan orang-orang Romawi dulu. Ya, jadi orang-orang Romawi dulu sudah ada penanggalannya berdasarkan matahari gitu ya. Dan awalnya bahkan 10 bulan. Ya, mulai dari bulan Maret, April, Mei, Juni sampai kemudian Desember. Ya. Lalu ketika dilakukan penelitian, ternyata setahun itu jumlah harinya 365 hari. Ya, kalau cuma 10 bulan kurang tuh ya. Maka ditambah dengan 2 bulan, Januari dan Februari. Dan nama-nama bulan itu diambil dari nama-nama dewa sesembahan orang Romawi dulu sebelum Nabi Isa lahir ya. Nah, begitu Nabi Isa lahir, maka dianggaplah kelahiran Nabi Isa itu ya sebagai permulaan penanggalan Masehi ya, Masehi. Jadi kalau sekarang 2023 itu dianggap usia Nabi Isa ya, usia Yesus Kristus gitu ya, penanggalan Masehi ya. Untuk itu maka berbagai peringatan tahun baru pada dasarnya tidak ada dalam literatur sejarah Islam ya. Apalagi kalau kegiatannya jauh dari nilai-nilai Islam ya. Kita biasanya menandai tahun baru itu dengan 3: bakar petasan, niup trompet, dengerin lonceng berbunyi. Nah, itu ya, itu tradisinya. Bakar petasan, bakar api ya, itu kebiasaan orang-orang Persia yang beragama Majusi ya. Mereka menandai peristiwa besar dengan menyalakan api di atas dan kemudian dijagain supaya tidak padam. Mereka menyembah api. Itu negara Persia, agamanya Al-Majusi ya. Dulu di masa Rasulullah ada. Niup trompet itu kebiasaan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi Madinah itu kalau mengumpulin orang untuk ibadah ya, mereka niup trompet gitu kan. Bahkan ketika syariat sholat berjamaah pertama kali, sempat diskusi di antara para sahabat Nabi, ngumpulin jamaah agar bisa sholat gimana nih? Ada yang ngusulin tuh niup trompet, jangan kata Rasul, nanti saru dengan orang Yahudi gitu kan. Orang Yahudi niup trompet, malah kita bingung gitu ya. Maka akhirnya kan ada azan, syariat azan. Sementara mendengar lonceng berbunyi ya, bel jam 00 dini hari itu kebiasaan orang-orang Nasrani. Jadi kita melakukan 3 kebiasaan yang bukan dari Islam ya, gabungan antara kebiasaan orang Majusi, kebiasaan orang Yahudi dan kebiasaan orang Nasrani. Maka daripada bakar petasan, lebih baik bakar jagung ya. Kalau bakar jagung ya boleh-boleh saja ya, asal jangan dianggap bagian dari ritual tertentu gitu ya. Oke, baik. Kita akan teruskan, yang tadi hanya pengantar karena terkait dengan momentumnya. Kita akan bahas per hari ini jamaah serial sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ini menyusul melengkapi kajian sirat nabawiyah yang kita laksanakan hampir 3 tahun kalau saya hitung ya, hampir 30 episode. Dan kita akan mulai dari kisah ya, Abu Bakar Siddiq dengan segala telaahnya, dengan segala ibrahnya insyaallah ya. Mungkin butuh 2 atau 3 kali pertemuan tentang sosok Abu Bakar Siddiq ini biar lebih dalam gitu ya. Abu Bakar Siddiq ya, pada pertemuan lalu kita sudah mulai prolognya ya, estafet antara wafatnya Rasulullah kemudian masuk ke pemerintahan Abu Bakar Siddiq. Kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Yang kelewatan cek di YouTube. Insyaallah masih ada ya jejak digitalnya, rekamannya insyaallah ya. Nah, hari ini kita akan berkenalan lebih detail dengan sosok Abu Bakar Siddiq ini jemaah ya, kiprahnya, kemudian bagaimana prestasi dan peninggalan serta peran Abu Bakar Siddiq dalam sejarah Islam ya. Oke, baik. Kita mulai dari siapakah Abu Bakar Siddiq. Nah, kita mulai dari sini ya. Abu Bakar
Ya, tentu saja ini bukan nama aslinya. Ini kunyah, panggilan, ya. Dan sampai sekarang bangsa Arab itu biasa memiliki kunyah, panggilan. Di kita jarang ya kunyah ini ya, manggil seseorang ya, diambil dari nama anaknya atau diawali dengan abu atau ummu ya. Bangsa Arab itu menjadi salah satu kebiasaan mereka dari dulu sampai sekarang. Bahkan itu bagian dari penghormatan ya. Abu bisa diambil dari nama putranya atau tafaul dari harapan-harapan ya. Jadi nggak mesti dari anaknya, Pak. Abu Bakar, beliau nggak punya anak namanya Bakar, nggak ada tuh ya. Abu Hurairah, dia nggak punya anak yang namanya Hurairah, nggak ada. Abu Yahya, ini panggilan untuk Suhaib Ar-Rumi, seorang sahabat Nabi juga, nggak ada, dia nggak punya nama anaknya Yahya. Ummu Abdillah, ini panggilan Aisyah. Aisyah nggak punya anak, apalagi Abdullah, nggak ada. Ini sekedar panggilan ya. Tapi ada juga yang dipanggil dengan abu atau ummu diambil dari anaknya. Misalnya Rasulullah ya, Nabi sendiri itu dipanggil dengan siapa? Panggilan Rasulullah Abu Al-Qasim. Abul Qasim, karena anak tertua Rasulullah itu namanya Al-Qasim, meninggal dunia waktu balita. Dipanggillah beliau dengan Abul Qasim. Ini panggilan penghormatan ya, rada kurang sopan kalau kita manggil beliau langsung. Bahkan Allah pun dalam Al-Quran belum ditemukan satu ayat di mana Allah memanggil ya Muhammad, nggak ada ya. Tetapi ya ayyuhar rasul ya, wahai rasul, ya ayyuhan nabi, nggak ada ya ayyuha Muhammad, nggak ada. Dia rasa kurang sopan menyebutnya. Makanya kita hari ini ketika ada yang mengatakan Muhammad maka kita dianjurkan mengucapkan salawat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bagian dari penghormatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, Abul Qasim, panggilan untuk Rasulullah. Ada Abu Hasan, Abu Al-Hasan, bapaknya si Hasan. Ini panggilan untuk Ali. Ya, nanti kita akan kenalan pada masa dengan Ali bin Abi Thalib. Ada Abu Sulaiman. Ini panggilan Khalid, Khalid bin Walid. Umar itu ketemu dengan Khalid itu jarang dia memanggilnya dengan ya Khalid, enggak ada. Tapi ya Aba Sulaiman. Ya Aba Sulaiman, ya Abul Hasan. Ya Aba Abdillah, panggilan untuk Utsman bin Affan. Abu Abdillah. Nah, ini disebut dengan kunyah. Tokoh kita hari ini adalah Abu Bakar. Ya. Dr. Ali Muhammad As-Salabi ya, dalam kitabnya ketika menjelaskan biografi Abu Bakar Siddiq ini menjelaskan ma'nal bakar, apa arti bakar itu ya, kan Abu Bakar, bakar itu apa artinya ya. Kata Dr. Ali Muhammad As-Salabi, nanti bisa cek di kitabnya, bakar itu artinya anak unta atau unta muda. Dan ini sesuai juga dengan hadis Rasulullah atau riwayat tentang hadis Rasulullah, bahwa ketika beliau menikah dengan Khadijah, diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, Rasulullah itu memberikan ishruna bakrah, 20 ekor unta muda kepada Khadijah mahran, sebagai mahar. Nah, jadi bakar itu artinya unta muda ya. Ada juga yang mengatakan bakar itu bermakna mubakir, artinya dini, lebih cepat, paling duluan, wallahu alam. Tapi yang jelas ini diantara makna bakar dan panggilan untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Adapun ada yang mengatakan bakar artinya perawan, ini jarang, karena perawan dalam bahasa Arab itu bukan bakar tapi bikr. Ya, bikrun itu perawan, tapi kalau bakrun itu artinya anak unta atau unta yang masih muda. Jadi beda makna ya.
Mengapa Abu Bakar disebut dengan Abu Bakar? Ada yang mengatakan karena beliau memelihara banyak sekali anak-anak unta. Sebagaimana Abu Hurairah pun memelihara kucing kecil. Ya, jadi Abu Hurairah itu selalu ketemu Rasulullah, selalu bawa kucing kecil. Dia punya pakaian, Pak. Saya sering melihat pakaian ini biasanya digunakan oleh orang-orang Afrika, orang-orang Sudan. Jadi ini itu gede, apa? Tangannya ya. Saya kadang pengen juga tuh kalau ada yang jualan unik aja gitu ya. Jadi ini ya lebar gitu ya. Nah, kalau celana dulu kan ada yang cut bray ya. Jadi lebar bawahnya. Nah ini yang gede, Pak. Nah dikisahkan Abu Hurairah itu yang memasukkan kucing itu di sini. Jadi kemana-mana dibawa gitu ya. Maka dipanggillah oleh Rasulullah dengan ya Aba Hurairah, bapak kucing kecil. Nah, beda dengan Abu Bakar. Baik. Lalu siapakah nama asli Abu Bakar ini? Abu Bakar nama aslinya adalah Abdullah. Ini pun bukan nama asli banget. Nama asli bangetnya adalah Abdul Ka'bah. Ini nama asli banget. Sebelum dia masuk Islam, ya, dinamakan oleh orang tuanya dengan Abdul Ka'bah. Nah, ketika dia masuk Islam, namanya diganti oleh Rasul dengan Abdullah. Mengapa Abdul Ka'bah diganti dengan Abdullah? Sebab dalam Islam secara fikih jamaah, kita dilarang memberikan nama kepada anak-anak kita, putra kita, ya, awalan abdu, lalu disandingkan dengan siwallah, dengan kecuali nama Allah dan Asmaul Husna. Jadi kalau mau ngasih anak namanya Abdu atau Abdul, mesti Allah atau Asmaul Husna. Abdullah, Abdul Karim, Abdus Samad. Abdul siapa lagi? Abdurrahman, Abdurrahman Wahid, mantan presiden kita. Abdul siapa lagi? Abdul Aziz. Abdul? Iya, Abdul Basit, Abdul Sami', Abdul Wahab. Oh, banyak sekali. Ada Asmaul Husna itu banyak sekali. Ya, Abdul Sattar. Ada dosen saya dulu di Lipia Jakarta namanya Ustadz Abdul Sattar, As-Sattar. Ya, ada Abdul Sami', ya, ada Abdul Latif. Ada penulis buku terkenal Abdul Latif namanya. Kemudian, nah ini boleh, Pak. Boleh. Ya, atau Abdullah. Tapi kalau selain Asmaul Husna, nama-nama Allah itu nggak boleh. Abdul Masjid. Supaya anak ini nanti rajin ke masjid. Abdul Masjid nggak boleh. Bahkan Abdul Ka'bah aja nggak boleh. Ya, hambanya si Ka'bah yang nggak boleh. Karena kita ini adalah hambanya Allah. Hamba yang maha pengasih. Hamba Allah yang maha penyayang. Abdurrahman, Abdurrahim. Ya, nah jadi Abdul Malik, ya, Abdul Malik, Abdul Quddus, ya, banyak Abdul Quddus, ya, kemudian Abdul banyak lah, ya. Nah, oleh Rasul diganti dengan Abdullah. Ya, ini juga secara fikih jamaah dalam Islam kita dibolehkan, ya, mengganti nama. Sah. Ya. Jadi jamaah hari ini yang ada di sini kalau merasa namanya rada-rada kurang elok, mari kita ganti. Boleh, ya. Cuman ribet. Harus ganti KTP. Apalagi tuh? Ya. Kalau akte nikah nggak usah diganti, bikin yang baru lagi aja. Ada jamaah mau umrah, Ustadz, ya, orang tua aneh mau umrah, ya boleh, mau bikin paspor, syaratnya satu di antara tiga, akte kelahiran, akte nikah, dan ijazah. Ya, selain KTP nggak ada, Ustadz, tiga-tiganya nggak ada. Bapak aneh nggak sekolah, nggak ada ijazahnya gitu ya. Akte nikah, kebakaran, rumah dulu kebakaran dan hilang, ya, akte nikahnya. Akte kelahiran, mana ada orang dulu punya akte kelahiran. Jadi gimana cara bikinnya gitu kan? Nah, jadi yang paling gampang bikin akte nikah. Nikah lagi, ya. Ketawa dia. Nah, jadi boleh ganti nama, dan banyak sahabat Rasulullah yang diganti namanya, ya. Nah, nanti kita ketemu ada kisah Hasan, ya. Hasan diganti oleh Rasul dengan Hasan bin Salam, diganti oleh Rasul dengan Abdullah bin Salam, ya, seorang Yahudi. Jadi dibolehkan. Ada orang datang namanya Huzan, diganti oleh Rasul dengan Suhail. Karena Huzan itu artinya sedih. Masa nama orang sedih gitu kan? Nggak bagus gitu, ya. Nah, diganti oleh Rasul dengan Suhail, artinya mudah.
Jadi boleh mengganti nama dengan nama-nama nabi atau dengan kata-kata yang indah dan punya makna yang bagus, boleh. Nama-nama malaikat, boleh Pak ya, mengganti menamai anak dengan nama malaikat, boleh nggak? Boleh. Jibril, dulu kita punya ustadz namanya Ustadz Abu Jibril, anaknya itu Jibril Pak. Yang kedua anaknya Mikail, hafal Quran, saya kenal ya. Cuman saran saya kalau ngasih nama malaikat jangan kasih Israel. Ribet, malam-malam pulang ngetok pintu. Siapa di luar? Israel. Gemeteran juga kita dengarnya ya. Apalagi pulang-pulang bawa trompet. Ditiup bisa kiamat kita ya. Atau Israfil ya, yang niup trompet. Kalau Israel cabut nyawa. Ya, kalau Rasulullah ya dia tenang-tenang saja, pintu rumah beliau diketuk ya, diketuk oleh malaikat Israel, ya lah kita diketuk ya, anak kita yang datang siapa di luar? Israel ya. Walaupun secara hukum fikih ya boleh-boleh saja ya, sah ya, tapi mungkin jarang lah yang pakai ya. Ridwan itu banyak ya, Malik itu banyak. Kalau Munkar Nakir kayaknya nggak ada kayaknya ya. Abu Bakar Siddiq janakumullah ya, namanya Abdullah ya. Ayahnya itu dikenal dengan Abu Kuhafah, tapi itu bukan nama aslinya. Nama asli adalah Utsman. Maka beliau ini sempurna namanya adalah Abdullah bin Utsman. Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin At-Taimi bin Murrah bin Ka'ab. Jadi yang saya bold itu ini marganya. Maka Abu Bakar Siddiq ini ya, dari marga atau kabilah At-Taimi, Bani At-Taimi, satu di antara 10 kabilah besar Quraisy ya. Nabi Ibrahim punya anak Ismail. Ismail melahirkan banyak keturunan, dan di antara keturunan ada 12 anaknya. Di antara keturunannya itu nanti ada namanya Fihr, atau di atasnya ada namanya Adnan. Nah di bawahnya itu ada namanya Fihr. Fihr ini dikenal dengan Quraisy. Nah, Quraisy ini ya memiliki banyak keturunan, tapi yang sangat terkenal ada 10 kabilah. Ya, di antara 10 kabilah itu ada namanya Hashim, kakek Rasulullah, ayah kakek Rasulullah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Maka Nabi itu ya dari kabilah Bani Hashim. Ya, Abu Bakar dari kabilah Bani At-Taimi, Umar dari kabilah Bani Adi, Utsman dari kabilah Bani Umayyah, Khalid dari kabilah Bani Makhzum, Amr bin As dari kabilah Bani Saham. Nanti ada kabilah namanya kabilah Bani Jumah, ya, Umair bin Sa'ad al-Jumahi. Ada juga nanti ada kabilah Bani Asad. Ini kabilahnya ibunda Rasul, ya, kabilah Bani Asad. Ya. Nah ada satu lagi kabilah Bani Zuhrah. Kabilah Bani Asad kabilahnya Khadijah. Kabilah Zuhrah ini kabilahnya Abdurrahman bin Auf, yang juga kabilah ibunda Rasul SAW. Jadi Abu Bakar Siddiq ini ya termasuk dari kabilah terkenal, kabilah terkemuka. Ya, namanya kabilah Bani At-Taimi. Pendek kata, Abu Bakar ini ya keturunan orang terhormat, keturunan bangsawan dari kabilah yang sangat diperhitungkan. Nyaris ya, bangsa Arab waktu itu kalau mereka pengen rapat tidak mungkin tidak melibatkan kabilah-kabilah terhormat seperti kabilah Abu Bakar Siddiq, yaitu kabilah Bani Taimi ya. Ibunya bernama Ummul Khair, yang juga dipanggil dengan Salma bint Sakhr, juga dari kabilah yang sama. Baik, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu, masa mudanya adalah pengusaha ya, saudagar, pengusaha pakaian ya, baik pakaian jadi ataupun bahan, terkenal sekali ya. Dan dia pinter milih bisnis fashion pakaian. Ini adalah termasuk bisnis yang terus dibutuhkan dalam ya, setiap generasi. Selagi ini kan kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan itu kan kebutuhan pokok ya, sampai hari ini ya. Jadi ini juga bisnis yang banyak digeluti oleh para ulama dulu, bisnis pakaian Pak ya, karena filosofinya sederhana, membantu orang, menutup aurat. Ini banyak hikmah kalau kita bisnis pakaian. Imam Abu Hanifah rahimahullah itu juga pengusaha pakaian
Ya, Imam Asy-Syafi'i dikatakan juga beliau sering berbisnis juga, bisnis pakaian. Utsman bin Affan walaupun tidak full bisnis pakaian, tapi juga dia mengelola bisnis pakaian, ya. Sebab bisnis pakaian ini lebih nyaman daripada bisnis makanan. Kalau pakaian itu nggak ada basinya kan, nggak ada basinya, ya. Tapi kalau bisnis makanan, wah, nggak laku hari ini, besok basi, nggak bisa dijual lagi. Tapi kalau pakaian tidak. Nah, Abu Bakar ini masa mudanya beliau menggelutinya bisnis pakaian, pengusaha pakaian. Dan dia juga terkenal sebagai orang yang concern, ya, ngurusi denda dan ganti rugi. Semacam sejenis asuransi barangkali hari ini, ya. Jadi kalau ada orang yang bangkrut, maka dia yang ngelola, dia yang mengganti. Orang juga nitip ke dia. Jadi dikelola dana seperti itu rupa, sehingga ada cerita nanti ketika dia ingin hijrah ke Habasyah setelah masuk Islam, orang-orang menahan dia. Yang nahan dia hijrah itu bukan hanya kaum muslimin, tapi orang-orang kafir. Ya Abu Bakar, jangan hijrah. Kalau Anda tinggalkan Mekah, siapa yang ngurusin ganti rugi perusahaan kami nanti? Kira-kira demikian. Nah, ini masa lalu atau profesi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Teman bisnis Rasulullah. CS, ya. Kita bicara sebelum kenabian gitu kan. Dan kediaman Abu Bakar Siddiq ini, ya, salah satu rumahnya berada dekat dengan rumah Khadijah. Jadi rumah Khadijah itu kalau kita ilustrasikan, ini Safa, ini Marwa, ini Jabal Abi Qubais. Ya. Jadi rumah Khadijah itu, ya, kira-kira agak dekat dengan Bukit Safa. Ya. Kalau rumah Rasulullah kan agak di sebelahnya, di belakang. Hari ini ada Darul Maulid itu ada hari ini. Dia agak ke belakang, agak ke Bukit Marwah gitu kan. Tapi kalau rumahnya Khadijah itu agak di depan sebelah sini. Yang hari ini dijadiin toilet. Ya. Di depan toilet jemaah kalau umroh nih nanti ada prosesi sa'i Safa Marwah. Nah, dari Marwah ini kita keluar. Nanti ketemu toilet Pak gede. Ya, untuk toilet ibu-ibu bapak di sini. Saya hafal banget karena sering nunjukin ke jamaah. Karena biasanya habis tawaf, sa'i itu kebelet, pengen pipis biasanya gitu kan. Biasanya begitu, ya. Nahan dari tawaf dan sa'i, ya. Kemudian keluar, kalau ditanya jamaah, ada yang mau ke toilet? Saya ustadz, rata-rata begitu, ya. Nah, disitulah dulu rumah Khadijah. Di sampingnya ke depan, di situ ada kios. Ya, kios. Itu kios pakaian Abu Bakar Siddiq. Ya. Abu Bakar Siddiq juga punya rumah yang lain. Orang kaya. Ya. Ada di bukit yang hari ini dijadikan sebagai hotel. Hilton. Ya. Ada apa? KFC atau McD ya, lupa saya ya. Naik siapa yang mana yang suka umrah mana? McD ya, McD-nya itu ada tangga Pak, tangga eskalator McD ya, McD itu ada tangga ke atas, belok ke kanan itu ada musola di atas, ya, musola Abu Bakar. Di situ rumah Abu Bakar Siddiq dulu, ya. Jadi punya dua yang catat sejarah, satu di situ, satu yang kiosnya. Nah, kiosnya ini dekat dengan Khadijah. Rasulullah sering ke sini. Ini yang kemudian menghantarkan Rasulullah itu, ya, sering berkomunikasi dengan Khadijah. Yang kemudian Khadijah menitipkan barangnya ke Rasulullah dan terjadilah, ya, jalinan bisnis yang ujung-ujungnya berbuah cinta antara Rasulullah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Jadi ini hubungan Rasulullah, ya, dengan Abu Bakar sejak sebelum kenabian. Beliau, ya, sudah sangat dekat dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Karakter fisik dan kepribadian Abu Bakar. Saya mungkin pernah singgung dulu waktu kecil ketika sering membaca kisah-kisah para sahabat Nabi ini dan ngebayangin orang Arab. Bayangan saya Abu Bakar Siddiq itu orangnya besar, tinggi, jenggotnya lebat. Bayangan saya begitu, ya. Ternyata kalau kita baca literatur, sejarah dan referensi, ternyata enggak. Abu Bakar Siddiq itu tubuhnya relatif ramping, langsing, ya, bersih dan lincah, ya. Dan ini diperkuat lagi kalau jamaah nonton film Omar yang pernah tayang di beberapa tahun yang lalu di TV swasta, ya, dan sekarang banyak juga di YouTube, ya. Betul, ya. Jadi diilustrasikan Abu Bakar Siddiq itu orangnya ramping,
pipinya itu agak begini ya, kempot gitu ya. Dan yang berikutnya janggutnya itu ya enggak lebat seperti Umar, seperti Khalid dan Ali. Kalau Umar, Khalid, Ali itu kan lebat. Abu Bakar itu tidak. Jenggot itu jarang-jarang. Ya. Wajahnya cerah, kecil pinggangnya ramping, dan ini diperjelas oleh riwayat bagaimana suatu saat dia menggunakan pakaian dan pakaiannya itu melorot sehingga melebihi mata kaki. Maka nanti ada pembahasan dalam kajian fikih tentang hukum isbal, ya, hukum memanjangkan pakaian melebihi mata kaki. Walaupun riwayatnya jelas ma asfala minal ka'baini finnar, pakaian yang melebihi mata kaki itu di neraka, tapi dalam riwayat ini dikatakan Abu Bakar As-Siddiq itu ya sesekali ditemukan dilihat pakaiannya itu melebihi mata kaki. Dan ketika ditanya kata dia ini bukan lil khuyala, ini bukan karena sombong. Karena itu dalam mazhab Imam Abu Hanifah atau dalam mazhab Hanafi ya, melebihkan pakaian melebihi mata kaki laisa lil khuyala, bukan niat sombong, itu enggak masalah dalam mazhab beliau. Walaupun dalam mazhab Hambali, Ahmad bin Hambal ya, melebihkan pakaian lebih dari mata kaki, bawah mata kaki ya, niat sombong atau tidak sombong itu tetap haram. Ya. Di tengah itu ada mazhab Asy-Syafi'i. Dalam mazhab Asy-Syafi'i kalau tidak sombong, pakaian melebihi mata kaki itu tidak haram, enggak masalah. Sekedar makruh saja, tidak begitu disukai, tapi tidak haram. Ya, tidak diharamkan ya. Tapi kalau sombong, nah ini nggak boleh. Jadi dalam mazhab Syafi'i tergantung niat. Melebihkan pakaian lebih dari mata kaki itu sombong atau tidak. Ya. Bahkan tidak boleh juga pakaian di atas mata kaki tapi sombong. Nah, itu nggak boleh juga. Jadi judulnya itu sombongnya gitu kan. Jadi bukan masalah ini dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab Hambali ya, Ahmad bin Hambal dua-duanya nggak boleh. Karena hadisnya jelas gitu ya. Karena rata-rata dalam mazhab Hambali itu ya dia tekstual, apa kata hadis ya. Kalau kita lihat ciri mazhabnya ya, tutur katanya halus dan selalu dijadikan tempat bertanya karena ketinggian ilmunya. Jadi marja ya, tempat orang bertanya. Berani dan kokoh pendirian ya, walaupun dalam riwayat dikabarkan beliau memiliki karakter lembut ya, apalagi kalau dibandingkan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini barat Musa dan Harun. Musanya itu Umar, Harunnya itu Abu Bakar. Demikian dalam ilustrasi Rasulullah SAW ya. Namun di tengah kelembutan itu sebenarnya Abu Bakar Siddiq memiliki kemauan yang keras. Nanti kita akan ketemu riwayat bagaimana beliau ngotot untuk memberangkatkan pasukan Usama bin Zaid lepas wafatnya Rasulullah. Meskipun mayoritas sahabat Nabi tidak setuju, tapi dia ngotot dan tetap diberangkatkan. Termasuk juga ya ketika para sahabat termasuk Umar tidak setuju, pimpinan panglima yang akan berangkatkan itu adalah Usama bin Zaid yang usianya belum 17 tahun. Itu kalau dia voting, maka mayoritas mengatakan tidak setuju. Jangan, dia terlalu muda. Tapi Abu Bakar ngotot, ya, punya kemauan yang keras. Kata beliau apa? Bagaimana mungkin saya mencopot panglima yang diangkat oleh Rasul? Itu alasannya. Nah, jadi karena itu dalam bentangan sejarah jamaah, Abu Bakar Siddiq ini dikenal sebagai orang yang memiliki kekuatan akidah dan prinsip yang luar biasa. Dan ini ya sangat tepat prinsip ini ya, untuk menggantikan kondisi kaum muslimin ketika di tanggal wafat oleh Rasulullah. Rasulullah SAW meninggal dunia, maka kondisi kaum muslimin dalam keadaan genting. Jika tidak dipimpin oleh orang yang memiliki kemauan yang keras, prinsip yang tegas, wah bisa berantakan. Maka Abu Bakar Siddiq dikenal sebagai orang yang penyabar di satu sisi, tapi memiliki kemauan yang keras. Ketika berhadapan dengan orang-orang yang murtad, tidak mau sholat dan tidak mau zakat, jelas diperangi. Dan kita pernah bahas pada pertemuan sebelumnya bagaimana Abu Bakar Siddiq ini kaum muslimin dihadapkan pada pilihan. Ada sekelompok orang yang mau sholat tapi tidak mau berzakat. Mau sholat nggak mau berzakat. Sebagian sahabat Nabi mentolerir. Kata Umar bin Khattab, biarkan ya Abu Bakar, yang penting kan mereka mau sholat. Soal zakat entarlah. Kata Abu Bakar, tidak. Saya tidak ingin ada orang yang memisahkan sholat dengan zakat. Fa inna sholata muqaranatul zakat. Karena sholat itu
temannya zakat. Aqimus shalah wa atuz zakat. Itu satu paket. Saya tidak ingin ada orang yang memisahkan salat dan zakat. Maka Abu Bakar dengan sangat tegas beliau ya memerintahkan kepada pasukannya ya untuk mengatasi dan menangkap orang-orang yang membangkang zakat ya. Bersifat wara. Wara ini diantara maknanya orang yang sangat hati-hati dalam segala hal. Dalam hal berbisnis, bahkan dalam hal makanan. Dikisahkan suatu saat seseorang pembantunya pergi ke pasar, pulang bawa makanan. Abu Bakar mungkin karena lapar, diambil tuh makanan dan kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya. Dia baru ingat, ini makanan dari mana? Ini juga pelajaran bagi kita gitu kan. Jangan asal makan. Sudah dikunyah, nanya, ini makanan dari mana? Kata mantan budaknya ini, maulanya dulu budak, kemudian mereka kan, katanya saya dulu punya keahlian sihir di masa sebelum Islam. Nah, saya praktekkan di pasar. Saya praktekkan. Intinya ini makanan nggak jelas, tidak jelas. Oleh Abu Bakar Siddiq dimuntahkan, dikeluarkan, bahkan beliau memasukkan telunjuknya ke dalam tenggorokan dan berusaha untuk mengambil makanan yang hampir masuk ke dalam tenggorokan. Wallahi, kata Abu Bakar, demi Allah, seandainya nyawaku harus ikut keluar hanya untuk mengeluarkan sisa makanan yang tidak jelas ini, maka saya akan lakukan. Bayangin, ini disebut dengan memiliki karakter yang wara, berhati-hati banget untuk hal-hal yang syubhat saja beliau tidak mau, apalagi yang jelas haram. Nah, ini pelajaran juga bagi kita jemaah ya. Marilah kita berhati-hati jangan sampai kita memberikan makanan yang tidak halal, pakaian yang diambil dari uang yang tidak jelas untuk diri dan keluarga kita. Dan zuhud. Zuhud ini beda dengan miskin. Islam tidak menganjurkan umatnya untuk hidup miskin. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Itu doanya. Allahumma, ya Allah, aku berlindung kepadamu minal kufri wal faqr. Jangan sampai jadi orang kafir, fakir pula. Karena kekafiran, menjadi orang kafir itu nyusahin kita di akhirat, Pak. Jangan coba-coba jadi orang kafir, susah kita di akhirat. Wa na'udzubika minal faqr, dan berlindung jangan sampai jadi orang fakir. Kalaulah kekafiran itu menyusahkan kita di akhirat, maka kefakiran itu nyusahin kita di dunia. Lebih baik masuk surga dan kaya. Innallaha yuhibbul abda taqiyal ghaniyal khafi. Dalam riwayat Imam At-Tirmizi dikatakan, sungguhnya Allah menyukai al-abda, hamba yang taqiyya, bertakwa, wal ghaniyya, berkecukupan, enggak nyusahin orang, wal khafi, lagi tidak sombong. Tapi kalau zuhud itu dianjurkan. Uzhud fid dunya, kata Rasul, zuhudlah terhadap dunia, dan itu beda. Miskin dengan zuhud itu beda. Miskin itu prakaya, tidak kaya. Tapi kalau zuhud, dia kaya mungkin, tapi sederhana. Abu Bakar orang kaya, tapi kehidupan sehari-harinya zuhud. Dia membeli apa-apa yang sekedar dibutuhkan. Itu orang yang zuhud. Dia menggunakan pakaian sekedar yang dia perlukan, tidak lebih. Makanya kita hari ini walaupun punya banyak uang dan bisa beli jam tangan 5 biji, tapi kita nggak beli 5, kita beli 1 saja dan cukup 1. Jangan beli 5 pasang 5-5-nya. Ini berlebihan namanya. Jadi lawan kata zuhud itu adalah at-takasur, bermegah-megahan. Alhaakumut takasur, kata Allah, sungguh telah melalaikan kalian at-takasur. Ini penyakit hari ini, Pak. Saya ingin sampaikan, penyakit kita hari ini banyak kita dihinggapi penyakit at-takasur, berlebih-lebihan. At-tafakhur, berbangga-bangga dengan harta kita. Hari ini orang dianggap sukses kalau punya banyak uang. Hari ini orang dianggap berhasil kalau punya banyak rumah. Rumahnya mewah, megah, walaupun nggak ditempatin. Walaupun nggak ditempatin, kita berlindung dari Allah kepada hal-hal seperti ini. Jangan sampai kita punya harta yang banyak tapi kita tidak manfaatkan.
Ya, ada dulu di Jakarta Ustadz Abu Ridho, ya, mengajarkan inspirasi yang luar biasa kepada kami di kantor waktu itu, ya. Rajin-rajinlah kalian, kata beliau, ya, memeriksa lemari pakaian. Jangan sampai kita punya pakaian, punya baju, ya, sudah sekian tahun enggak kita pakai. Jangan sampai, ya. Jangan sampai kita punya sepatu atau kemudian barang sesuatu yang kita nggak bisa pakai lagi karena udah nggak muat, gitu ya, udah nggak muat, ya. Jangan sampai kita kasih ke orang lain yang mungkin membutuhkan. Jangan sampai kita punya rumah nggak kepake, ya. Hari ini banyak kita coba keliling ke komplek-komplek perumahan yang mewah, Pak, itu harganya miliar, nggak ada yang nunggu, Pak. Itu kan mubazir. Saya dulu pernah ke daerah Sukabumi dan menempati, ya, kami rapat 2 hari waktu itu di teman-teman kantor, ya, di arah ke Sukabumi. Itu ada villa, kita taksir waktu itu jauh sebelum pandemi, ya, di tahun 2008 ke bawah lah, ya. Saya masih aktif sebagai wartawan waktu itu, ya. Bisa 3 atau 4 miliar harga villa itu, lengkap dengan lapangannya, ada kolam renangnya, ada lapangan tembaknya, ada lapangan catur, bukan papan catur, lapangan catur gede, gitu kan. Kita taksir itu villa karena 2 tingkat, ya, bisa 3 atau 4 miliar. Pada hari yang kedua yang punya datang, ya, kata dia, saya sudah hampir setahun nggak kemari. Bayangin, dia punya villa, Pak, hampir setahun nggak didatengin, nggak juga disewain, ya. Diperuntukkan bagi teman-teman yang pengen numpang saja, gitu kan, ditemani luar kota, suruh nginep, nggak disewain. Dan dia punya banyak, bukan satu, itu banyak. Bayangin, gitu kan, ya. Dia punya uang di mana-mana, ya, tapi tidak dia nikmati. Ada yang punya mobil sampai 8 biji, ya. Coba kalau setiap hari ganti masihnya satu biji, nggak kepake, gitu kan. Nah, dia nggak bisa make, orangnya juga nggak bisa make. Nah, ini bukan suatu hal yang diinginkan dalam Islam, ya. Sebaliknya kita dibolehkan mencari harta, uang sebanyak mungkin, silakan, ya, dengan jalur yang halal. Tapi ingat, ya, gunakan pakai seperlu kita. Sisanya share ke semakin banyak orang, termasuk untuk, ya, menyempurnakan masjid kita ini, ya, insya Allah, ya. Jadi yang punya tabungan ngendon miliaran rupiah, ketika kita meninggal dunia habis itu, Pak. Harta yang kita bawa adalah yang kita wakafkan, ya. Makanya cara terbaik untuk mengamankan harta kita agar tetap menjadi milik kita selamanya dengan cara diwakafkan. Kalau kita wariskan akan diperbutkan oleh ahli waris kita, hilang, Pak, kita nggak miliki. Tapi kalau kita wakafkan, itu kan 500 juta kita wakafkan, begitu kita meninggal dunia nggak bisa diambil tuh uang, utuh menjadi milik kita, terus akan mengalirkan pahala walaupun kita sudah meninggal dunia. Ini disebut dengan sedekatin jariyah, ya. Walaupun sudah meninggal, bahkan tidak bisa diwariskan. Tanah yang kita wakafkan itu nggak bisa diwariskan, nggak boleh diwariskan. Dia tetap menjadi milik kita walaupun kita sudah meninggal berpuluh tahun berkalang tanah, itu tetap milik kita. Nah, ini inspirasi dari Abu Bakar Siddiq, jemaah. Beliau orang kaya tetapi zuhud dan orang yang paling banyak berderma. Nanti kita akan lihat bagaimana sosok Abu Bakar Siddiq ini orang yang sangat dermawan. Bahkan ketika dalam perang Tabuk, ya, beliau menginfakkan semua hartanya. Luar biasa. Paling kaya, infak paling gede, perang paling depan, ya. Nah, kisah tentang Abu Bakar lebih detail kita akan bahas pada pertemuan berikutnya, insyaallah, ya, tentang kebersamaan beliau dengan Rasulullah SAW. Sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan. Mohon diingatkan pada pertemuan depannya kita akan bahas, ya, Abu Bakar Siddiq membersamai Rasulullah SAW sampai nanti kemudian Rasul meninggal dunia dan kiprahnya ketika menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah SAW. Demikian, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan. Kita siap-siap melaksanakan sholat Isya berjamaah. Yang belum wudu silakan wudu ulang, ya. Muazzin silakan bersiap-siap. Jazakumullah khairan. Cukupkan dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.